Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri berkomunikasi, komunikasi tertata dan komunikasi yang baik, itu termasuk adalah ajaran baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatut thayyibah shadaqatun. Tutur kata yang indah, kalimat-kalimat yang menyejukkan, tidak menjadikan siapapun tersinggung, tersakiti, itu adalah sedekah. Begitu maha pemurah dan maha agungnya Allah. Dalam segala aktivitas ahli iman, hitung-hitungannya adalah pahala. Mungkin ada sebagian orang berat, dia harus bersedekah duit, apalagi momen-momen seperti ini, masa-masa susah seperti ini, masa-masa pandemi. Akan tapi bukan berarti engkau tidak akan mendapatkan pahala sedekah. Ada pahala sedekah dengan kau bertutur kata yang baik. Terkhususnya lagi, secara umum disepakati oleh para ulama, kita harus bertutur kata baik dengan siapapun. Bahkan andaikan dengan orang kafir pun, dengan orang yang mungkin mendolimi kita, memusuhi kita, maka tidak ada perlu kita berbicara dengan menyinggung hati mereka. Karena siapapun jika disinggung, otomatis dia akan tersinggung. Kalau sudah disinggung, tersinggung, maka akan mendapatkan satu muamalah yang kurang baik. Maka pastikan diri kita termasuk adalah orang yang senantiasa memiliki pribadi yang bagus di dalam tutur kata. Ada suri toladan yang sangat agung baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau suatu ketika diberi satu buah, ada yang mengatakan buah jeruk, ada yang mengatakan buah anggur. Kebetulan yang memberikan ini adalah seorang ibu setengah baya, diberikan kepada Rasulullah SAW. Ibu ini dengan kepolosan hati memberikan hadiah kepada Rasulullah walaupun hanya satu buah jeruk. Maka saat itu Rasulullah tumben-tumbennya di saat belum mendapatkan hadiah tidak dibagi-bagi, akan tapi langsung dimakan oleh Rasulullah dengan lahap. Sehingga sang ibunda yang tadi memberikan tadi itu merasa senang, gembira karena hadiahnya langsung dimakan oleh Rasulullah SAW. Ingat baginda agung Nabi Muhammad SAW tidak menerima zakat, tidak menerima hal apapun kecuali hadiah. Kalau hadiah adalah sangat diperkenankan untuk diambil oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan buah ini adalah hadiah. Kalau zakat tidak. Buah ini dimakan lahap oleh Rasulullah sehingga para sahabat pun heran melihat akhlaknya Rasulullah seperti itu. Karena biasanya beliau kalau mendapatkan hadiah langsung dibagi. Walaupun dapat satu cuil, satu potong, dua potong, tetap dibagi. Kok tumben dapat hadiah satu buah tiba-tiba langsung dimakan oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membagi hadiah itu? Biasanya engkau bagi. Rasulullah SAW tersenyum, maka beliau menoleh ke kanan kiri. Mana ibu tadi yang setengah baya memberikan aku hadiah buah tadi? Alhamdulillah ya Rasulullah, ibunda tadi itu senang sekali, gembira, dan beliau sudah pergi karena hadiahnya sudah engkau makan habis. Ketahuilah, sengaja aku tidak membagikan kepadamu buah yang diberikan oleh ibunda tersebut karena khawatir engkau tidak bisa menjaga perasaan beliau. Khawatir omonganmu menyinggung omongan beliau. Maksudnya gimana ya Rasulullah? Ketahuilah, buah yang aku makan barusan ini rasanya sangat asam sekali, alias tidak enak. Akan tapi karena dia memberikan hadiah kepadaku, sudahlah biar aku makan untuk menyenangkan hati beliau. Masya Allah, satu pelajaran yang sangat mulia yang dipraktekkan oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW. Akan tapi sayangnya di akhir zaman seperti ini sudah krisis momen-momen seperti ini. Seakan-akan membahagiakan teman, senantiasa menjaga untuk tidak berucap menyinggung seorang itu terkikis di akhir zaman ini. Sebabnya apa? Karena tidak ada kecintaan. Tidak ada kecintaan. Kenapa kok tidak ada kecintaan? Semuanya memikir ego masing-masing.
Semuanya memikir ego masing-masing, pengen yang lebih besar dirinya, lebih berpangkat dirinya, yang lebih bermanfaat dirinya. Sehingga hal-hal singgung menyinggung sudah biasa. Dan ketahuilah, siapapun yang menjadikan malu seseorang akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati engkau, wahai seorang santri yang katanya ahli sujud. Wahai engkau orang-orang yang dermawan yang katanya setiap hari umroh, setiap hari haji mungkin. Setiap tahun haji. Tapi kalau engkau biasa menyinggung perasaan seseorang, menjadikan seseorang itu hatinya ternodai, hatinya tersakiti, kehormatannya jatuh karena ucapan-ucapanmu yang menyinggung hatinya, maka ketahuilah sholatmu tidak ada artinya. Betapa banyak gambaran yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang perempuan di pagi hari puasa, di malam hari tahajud, setiap hari seperti itu. Sholat 5 waktu berjamaah, ada di masjid, ada di musola. Akan tapi Rasulullah berkata kepada dia, fa innaha finnar, sesungguhnya dia di neraka. Loh, kok bisa ya Rasulullah? Ahli puasa, ahli bangun malam, ahli sholat berjamaah, kok bisa dikatakan ahli neraka? Iya, karena mulutnya nih suka nyinggung orang, mulutnya suka nyakiti orang, nggak ngomong kecuali ceplas-ceplos, nggak pernah dipikir. Ketahuilah, mulut yang ceplas-ceplos yang menjadikan sebab tersinggungnya orang menunjukkan otaknya nggak sehat. Otak nggak sehat buah dari hati yang nggak sehat. Maka ayo, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan, momen kita berucap yang baik. Kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat yang indah, tutur kata yang sejuk, menyenangkan bagi siapapun yang mendengar, itu adalah sedekah dan itu adalah penyempurna dari puasa kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya untuk memiliki lisan-lisan yang baik, tutur kata yang baik yang sambung dengan tutur katanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.